Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih bernafas dan menikmati hidup sampai hari ini, semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih karena kami boleh menikmati hari yang baru ini. Dan kiranya Tuhan menuntun kami untuk dapat melakukan segala kehendak Tuhan di hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Berbicaralah kepada kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di hari ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9. Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9 berkata demikian. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian pembacaan Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Dan tema renungan di hari ini adalah saksi yang benar. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saksi adalah orang yang memberi pernyataan, keterangan, atau informasi yang benar tentang sesuatu yang dia ketahui. Nah, ayat-ayat yang kita baca di hari ini menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis datang sebagai saksi. Tugasnya adalah memberi kesaksian yang benar tentang Yesus Kristus Sang Mesias. Yohanes diutus Allah untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus Sang Mesias sedang datang ke dalam dunia dan Dia adalah terang yang besar dan yang berkuasa menerangi dunia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tujuan kesaksian Yohanes adalah supaya semua orang menjadi percaya, bukan percaya kepada dirinya, karena dia bukanlah terang yang dinanti-nantikan itu, tetapi percaya kepada Yesus sebagai terang yang sesungguhnya. Hal ini mau menegaskan bahwa Yohanes hanyalah orang yang diutus sebagai saksi untuk mempersiapkan jalan bagi Dia yang lebih utama, yaitu Yesus Kristus. Sebagai seorang utusan, tugas Yohanes adalah mempersiapkan orang-orang untuk menyambut dan menerima Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua sebagai orang yang percaya terpanggil untuk bersaksi tentang Yesus di tengah dunia ini. Dan untuk dapat memberi kesaksian yang benar tentang Yesus, maka kita harus sungguh-sungguh mengenal Dia, punya hubungan yang akrab dengannya, hidup dalam terangnya, dan taat melakukan segala perintahnya. Karena bersaksi tentang Yesus menyangkut totalitas hidup kita, baik hati, pikiran, kata, maupun tindakan kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita belajar juga dari Yohanes bagaimana memposisikan diri sebagai seorang saksi yang harus selalu menyadari bahwa kita hanyalah utusan dan Yesus adalah yang utama sebagai pokok pemberitaan kita. Tugas kesaksian jangan menjadi alat bagi kita untuk meraih popularitas diri sendiri, karena hal itu berarti kita merampas kehormatan Kristus. Keberhasilan kita dalam melaksanakan tugas kesaksian
bukan diukur dari berapa banyak orang yang mengenal diri kita, tapi berapa banyak orang yang mengenal Yesus melalui diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Kami belajar bagaimana kami sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini harus selalu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, mengenal dengan baik siapa Tuhan. Kami hidup taat dan setia melakukan segala perintah Tuhan, agar supaya kami benar-benar dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai saksi Kristus yang memberikan kesaksian yang benar, agar supaya melalui pemberitaan kami, tapi juga melalui totalitas hidup kami, cara hidup kami, ada banyak orang yang boleh mengenal siapa Yesus Kristus dan hidup mengasihi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, kiranya Engkau selalu perlengkapi kami untuk sungguh-sungguh dapat menjadi saksi Kristus yang memberikan kesaksian yang benar, sehingga apa yang kami saksikan kepada dunia ini boleh merangkul banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, diberkati semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga setiap hari dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Kami percaya berkat Tuhan tetap menjadi bagian hidup kami semua. Kehidupan beriman kami terus dibangun dan kami semakin mengenal siapa Tuhan kami. Semakin memberi motivasi kepada kami untuk tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Biarlah setiap orang yang selalu mau hidup dalam tuntunan firman Tuhan akan menikmati berkat-berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat di tengah dunia ini. Ya Bapa di dalam sorga, beberapa hari lagi kami akan merayakan Natal Yesus Kristus. Tolonglah kami supaya sungguh-sungguh memusatkan perhatian kami kepada Yesus yang adalah terang yang datang ke dalam dunia ini. Kami fokus kepada Tuhan Yesus dan bukan pada diri kami sendiri. Dan biarlah kami dapat merayakan Natal Yesus Kristus sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami tidak terjebak pada perayaan yang salah yang hanya akan merugikan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ketika Engkau dapati ada saudara-saudara kami yang memiliki beban-beban hidup dalam bentuk apapun, kiranya Engkau yang telah datang menerangi dunia ini akan memberikan kelegaan. Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan akan menjawab setiap gumul, setiap orang yang Engkau dapati bergumul. Dan kami pun berdoa, setiap orang yang bersuka cita menikmati segala berkat Tuhan dalam bentuk apapun itu, kiranya Tuhan sempurnakan segala sukacita mereka. Diberkati pelayanan dari Gemim Bukit Moria Rike, semua perangkat pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan, seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat memaknai masa raya Advent, tetaplah setia berjalan di dalam terang dan jadilah saksi Kristus yang sejati. Dan jangan lupa untuk rajin berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Pemimpin Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.